Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muti Urahma SE. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Muti. Saya berdinas di UPTD Sadik SMPN Sukorambi, Jember. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, terlebih dahulu silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelasnya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk hari ini. Semoga nanti pembelajaran hari ini bermanfaat dan ada hasilnya untuk kalian semuanya. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materinya materi IPS. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Jember. Materinya adalah materi IPS tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak, perhatikan di depan. Di situ ada tulisan tentang kegiatan ekonomi. Materinya yang kita pelajari hari ini. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia, yaitu adalah kebutuhan hidup, sehingga peserta didik atau kalian bisa menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan dengan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, berani mengemukakan pendapat dan jujur. Itu termasuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Ini capaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian apa? Penilaian. Kemudian penilaian. Kemudian penilaian. Coba amati gambar tersebut.
gambar apakah itu? Makanan. Gambarnya ya. Kita lihat di sini ada gambar apakah saja? Kentangnya diapakan? Kemudian ada apa ini? Ada bisa ini ada apa? Ada daging ayam. Ya, panggang. Ya, ini macam-macamnya. Ada sambalnya lengkap, ada mayonesnya. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya apa? Minuman. Apa? Minuman. Kemudian apa? Dua naga yang merah itu ya? Ya. Apa lagi? Yang bisa ke kanan? Alpukat. Yang warnanya apa? Hijau boleh. Ada yang warnanya hijau bilang seledri bu, jus seledri boleh, macam-macam. Kemudian di situ, ini apa ini gambarnya? Tomat. Iya. Bukankah itu delima, buah delima? Ya kan? Merah bayangan di kalian adalah tomat. Tapi ketika kita melihat dengan jeli di situ adalah buah delima. Apa yang manfaat? Nih, ada buah apa itu? Blueberry. Pernah makan? Pernah. Wow, bagus lah. Seperti itu. Kemudian, apa itu? Kalian kan kalau makan sesuatu? Ya. Makan? Es krim. Pernah makan? Pernah. Dalam satu hari konsumsi? Ya. Mesti konsumsi es krim? Ya. Ini satu minggu? Ya. Ya. Ini ada gambar tentang anak-anak remaja putri di situ makan es krim bersama. Kemudian di sini ada gambar tentang apa di sini? Ini ada pertanyaan di sini. Gambar tersebut bercerita tentang apa? Silakan dari kelompok mewakili. Kelompok 1. Ada gambar apa tadi? Gadis remaja yang makan es krim. Gadis remaja yang makan es krim. Gambar 1. Yang gambar 2. Pengolahan zaitun. Kemudian yang ketiga, kereta, gerbong kereta mengantar barang. Kemudian yang keempat, pendistribusian gas LPG. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ini jawaban yang pertama sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa manfaat hadirnya mereka di sekitar kita? Manfaatnya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kelompok 6. Manfaat hadirnya di sekitar kita apa? Pak, silakan. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oke, kalau LPG tersebut sampai telat, apa yang kalian rasakan di rumah? Bapak ibu kalian, apa yang kalian rasakan? Protes. Kemudian apa lagi? Protes sama siapa? Nggak bisa masak. Kemudian apa lagi? LPG-nya telat, pendistribusian kosong. Kita bawa gas tabung LPG ke toko, ternyata di sana habis, belum ada pengiriman. Bilang seperti ini, kan sering kan terjadi seperti itu? Ya. Apa? Otomatis apa? Mahal. Pinter. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Itulah anak-anak, jika barang-barang yang didistribusikan itu di situ itu telat, kemudian otomatis harga barangnya juga akan mahal.
lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, bisa kita lanjutkan? Ya, kita lihat gambar tersebut. Gambar apakah itu? Kok bisa tahu? Ada gambarnya sendok dan kemudian ada gambarnya apa? Pengantar makanan. Di situ ada Bang Jack ya. Kemudian di sini ada aplikasi. Sekarang dibaca satu, silakan dibaca. Tasbih. Bagaimana cara manusia mendapatkan dan minuman guna memenuhi kebutuhan pangan mereka? Apakah membuat sendiri atau membeli dari pedagang atau membeli melalui jasa pengiriman secara online, misalnya Grab ataupun Gojek? Bagaimana ketika kalian membutuhkan suatu barang, kalian lapar, barangnya jauh, apakah kalian datang sendiri? Menggunakan jasa apa? Atau berarti itu sudah pernah kalian lakukan? Sering? Lebih enak mana? Beli manual, kita datang ke warung atau ke toko, atau kita diantarkan oleh Bang Jack? Lebih enak mana? Diantarkan. Walaupun di situ kalian merogoh kocek ya? Ya sudah. Di situ ada kegiatan ekonomi. Dia banyak Bang Jacknya mengantar makanan. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, kita putar videonya dulu. Jumpa lagi di channel Silakan lihat di situ. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya menghasilkan. Kelihatan yang belakang? Ya. Akan lihat. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan
konsumen. Kita semua adalah konsumen, karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Pertanian palawija adalah pertanian yang menanam beragam kacang-kacangan dan buah-buahan. Sedangkan pertanian hortikultura yaitu pertanian yang menanam beragam jenis sayuran serta buah-buahan. Kedua adalah bidang perkebunan. Bidang perkebunan biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya adalah perkebunan kopi dan perkebunan teh. Ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan biasanya berhubungan dengan pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan pul. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan cumi. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek. Keenam adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangat banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lain. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi tiga. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Setelah kalian tadi melihat video, apa yang ada pada video tersebut? Kegiatan apa di situ? Kegiatan apa yang ada di video tersebut? Kegiatan produksi. Yuk, dari kelompok 6, kegiatan apa? Kegiatan produksi. Produksi sudah disebut. Kemudian kegiatan apa lagi? Distribusi. Kemudian kegiatan Konsumsi. Kegiatan konsumsi. Kalau tadi ada gambar, di situ cuman ada gambar makanan. Tetapi kalian setelah melihat video yang barusan kita lihat bersama, di situ tampak jelas mana yang kegiatan distribusi, mana yang kegiatan konsumsi, mana yang kegiatan produksi. Tadi ada kegiatan rakit mobil di situ. Ada perusahaan mobil yang di situ itu merangkai mulai dari awal sampai jadi mobil. Kemudian ada tadi kegiatan produksi massal menggunakan pabrik. Apa tadi? Ayo, yang biasanya seger-seger. Tadi apa? Kulkas atau lemari es. Oke, ya.
kegiatan apa di depan kita? Produksi tentang apa? Tukang kayu tengah membuat furnitur dari kayu. Kita lanjut. Inilah definisinya. Definisinya yaitu salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, banyak di lingkungan kita. Tadi kan tujuannya kan ke situ kan? Tujuan untuk belajar hari ini. Kita tahu kegiatan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kalian di rumah punya usaha. Bu, bapak saya tukang mebel, membuat furniture. Misalnya meja, kursi, almari, tempat tidur, dan dijual. Seperti itu kan? Ada? Ya. Nih. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan perusahaan saja. Jadi bukan perusahaan yang besar saja bisa memproduksi suatu barang. Orang pribumi, kalian di rumah punya uang, punya modal, itu bisa membuat kegiatan produksi. Produksi memiliki makna yang lebih luas. Kegiatan menambang minyak untuk kebutuhan bahan bakar itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengeboran minyak besar. Seperti di sini siapa? Banyak sekali kan di luar Jawa tambang minyak di situ. Kemudian petani menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran. Ada orang tuanya yang punya sawah, punya kebun, ditanami di situ selada, seledri, kemudian palawija. Tadi kita lihat videonya seperti itu ya. Hasilnya dipanen, kemudian dibawa, dipasarkan ke Tengkulak, di sana masuk ke Bulog. Itu namanya kita sebagai produksinya, sebagai produsennya. Kemudian menjahit, yang menjahit kain menjadi baju. Ada menjahit baju sendiri, ada di situ yang konveksi massal. Dah, anak di kelas ini semuanya menjahitkan pada Pak Abbas karena jahitannya bagus. Akhirnya dibawa ke sana secara massal. Nah, di situ itu adalah proses produksinya secara massal. Kemudian anak-anak di sini produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang. Tadi sudah ada contohnya di video tadi ya. Memindahkan satunya dari merakit mobil di pabrik, ya kan? Menggunakan apa tadi? Mesin. Bukan tenaga manusia, tetapi menggunakan tenaga mesin. Ada produksi roti. Suka roti? Suka. Nah, di situ produksi roti tidak membuat satu roti saja. Bisa banyak roti. Contohnya di sini sudah banyak kan roti-roti yang dijual secara massal dengan harga yang murah meriah sesuai dengan kocek kalian ya. Kalau jasa di sini, produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai suatu benda barang di sini. Apa? Jasa perawatan kecantikan. Yang senang. Jangan lupa satu kelompok di sini isinya 4 semua. Ada yang 5 ya? Ada yang 4. Kalau 5, tulis anggotanya 5 di sini daftarnya. Kemudian saya di sini alur tujuannya tadi sudah kita lakukan di depan. Kita tahu alur tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya sudah tahu di sini. Sebentar, saya perhatikan hari ini. Siap? Siap. Silakan dibarkan di situ di layar depan itu. Ayo silakan di depan.
Berdiri di kanan kirinya. Jangan duduk ke layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai wakil dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari apa yang sudah kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Hasbi Muhammad Adakari. Saya Muhammad Pujaga Putra. Saya langsung saja di sini setelah kita menonton video yang sudah diberikan, ada pertanyaan banyak. Ada pertanyaan nomor 1, ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 1. Kegiatan ekonomi, konsumsi, distribusi, produksi. 2. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus bagian makhluk sosial yang berbeda. Membeli barang dengan cara menawar dengan bahan yang dengan bahasa yang sopan agar bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. 3. Produksi merupakan kegiatan untuk memanfaatkan barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Produksi QP. Apakah bahan baku yang digunakan dan apa produk yang dihasilkan? Kayu untuk kursi, kerupuk dari nasi, sule dari kedelai, tape dari singkong, rokok dari tembakau, raya dari tepung, rempah-rempah dan kacang dan lain-lain. Nomor 5, berilah kesimpulan diskusi kelompok yang telah kalian laksanakan. Diskusi yang sudah kita ambil yaitu membahas tentang kasus ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, distribusi. Juga mengetahui barang produksi di sekitar kita. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 begitu akurat, ya gamblang. Jadi tadi sudah melakukan pengamatannya yaitu melakukan QR barcode di situ. Yang pertama isi materi, yang kedua isi video. Ternyata dari kelompok 5 dia memahami betul prosesnya bagaimana. Nah, kemudian dituangkan di situ di lembar kerjanya. Setelah tahu, kemudian dipresentasikan ke depan. Harapan saya ada kelompok lain yang lebih bagus dari kelompok 5. Ayo, siapa yang mau ke depan? Kelompok 4. Silakan, beri tepuk tangan ke teman kalian.
kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Berikan contoh tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus sebagai makhluk sosial yang bermoral. Jawabannya yaitu membeli barang dengan cara menawar dengan bahasa sopan. 3. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang, menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar pakaian. Jawabannya adalah produksi kerupuk udang, produksi keripik pisang, produksi susu kedelai. Apakah bahan baku yang digunakan dan apa produk yang dibutuhkan? Nomor 5. Berilah kesimpulan kelompok yang telah kalian laksanakan. Kesimpulannya, kita bisa pelajari tentang kegiatan ekonomi dan mengetahui kegiatan ekonomi di sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kalian anak-anak. Anak-anak, setelah kita belajar bersama pada hari ini, ayo kita refleksi. Apakah kalian merasa mendapatkan pembelajaran bermakna hari ini? Kemudian pada bagian mana yang belum kalian pahami? Ada materi yang belum kalian pahami? Paham betul? Kemudian apakah LKPD membantu kalian memahami materi ini? LKPD yang barusan itu, lembar peserta didik itu, yang tadi saya bagikan mulai awal, kemudian yang barusan kita sudah presentasikan di depan. Itu membantu kalian apa enggak? Sangat membantu ya. Setelah kita menonton video, setelah kita barcode, kemudian di situ itu kita mempelajari tentang materinya, mengamati satu-satu dari video tadi, kemudian dituangkan di LKPD. Kemudian apa hal yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran ini? Hal apa? Tentunya hal yang positif untuk kehidupan kalian. Bagaimana bentuk rasa syukur yang dapat kalian terapkan setelah memahami pelajaran hari ini? Bilang apa kalian kalau sudah belajar? Ini anak-anak. Pemahaman makna hari ini yang pertama? Siapa? Kemudian belajar tentang kegiatan produksi dan konsumsi dan distribusi. Kemudian ya, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Oke, itulah anak-anak simpulan yang telah kita bahas bersama. Kalian sudah menyebutkan satu persatu di situ kegiatan apa yang ada pada hari ini. Kalian sudah menyimpulkan ya tadi dari kelompoknya masing-masing? Ya. Terima kasih. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan untuk kita bersama ke depannya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Materi pada siang hari ini telah kita pelajari bersama, kesimpulan sudah kita bahas, KPD sudah kita kerjakan bersama. Kalian anak-anak hebat. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah yang dipimpin oleh ketua kelas.
Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian tetap jaga stamina, istirahat yang cukup di rumah. Silakan kalian pulang dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.